Ini cukup luar biasa. Apa yang dia adalah menurut saya tadi cukup berani Pak Purbaya ini menyatakannya. Dia tidak sombong bahwa dia menyatakan IMF itu tidak terlalu pintar, ya kan? Atau dia menyatakan dia lebih pintar. Ya, tidak ingin menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang selama ini yang ditopang oleh IMF sungguh-sungguh tidak hampir nyaris tidak ada negara yang berhasil tak kalah dia menghadapi krisis ekonomi memohon bantuan dari IMF. Kita hancurnya Republik Indonesia ini karena dokter kita, penyelamat kita pada waktu itu kita serahkan bulat-bulat ke IMF seperti itu. Malaysia yang dia tidak mau, dia tolak pada waktu itu yang namanya Mahathir. Negara-negara lain menolak, dia selamat. Indonesia mengikuti dengan taat, ya kan, patuh dengan taat dengan IMF dan World Bank. Inilah kita jadi berkepanjangan mengalami krisis yang luar biasa ini. Ya, saudara-saudara, jadi apa namanya? Memang dia sudah berani, ya kan? Berani, saya kira saya harus memberikan apresiasi yang selama ini diteriakkan oleh kawan-kawan oposisi. Mereka yang tidak berada dari ring kekuasaan, yang menyatakan betapa bahayanya langkah-langkah politik ekonomi yang diambil oleh IMF. Tapi hari ini yang menyatakan itu adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan tentunya hampir sama, senada, ya kan, seirama dengan apa yang pernah diungkapkan juga berulang-ulang kali oleh Presiden kita. Jadi menurut saya antara Presiden Prabowo dengan Purbaya ini agak mix. Karena kita sama-sama ingin mengetahui kebijakan-kebijakan politik ekonomi, politik hukum ekonomi yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo ini ingin menghadirkan negara ini menjadi welfare state, negara kesejahteraan. Beda memang dengan negara new kapitalisme atau neokapitalisme seperti itu yang menghisap, ya kan, rakyat yang sedemikian rupa. Kita merasakan kita ini membayar pajak atau membayar pajak atau dibebankan pajak berlipat-lipat. Semuanya pernah kita bahas juga. Kita dibebankan pajak ini, pajak itu, dan tapi yang namanya public service kita jebol. Di negara-negara lain betul pajak menjadi utama, tapi juga tempat pelindungan, tempat yang namanya rakyat dalam yang primer, negara menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, jalan umum dan lain sebagainya. Itu yang namanya air, minum, itu dijamin oleh negara. Tapi kita tidak, pajak kita diubur sedemikian rupa, tapi rakyat tidak mendapatkan manfaat dari pajak yang ditarik. Bahkan justru rakyat semakin menderita. Ini yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Negara yang kurang kreativitas itu, yang membebani selalu saja dengan memungut dari uang rakyatnya. Yang harus dimungut itu ada para konglomerat besar. Nah, masalahnya ada para konglomerat besar itu memutar ekonomi mereka, memutar uang mereka itu. Sebagian besar ada ditempatkan di luar. Yang di Indonesia ini hanya menjadi frontier dan sebagainya. Inilah yang membuat mereka itu membuat perusahaan-perusahaan lain selain dari Indonesia, seperti di Indonesia. Yang ini yang perlu ditata. Saya kira itu satu PR yang tadi ingin dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam waktu dekat ke depan, dan bukan hanya sudah dilakukan, kita akan lihat besok, ya kan, perkembangan akan cukup menarik seperti itu. Nah, kita lihat langkah-langkah berikutnya, karena menurut dia tidak hanya mendayagunakan, tidak hanya menggunakan uang yang disimpan di BI itu, tapi juga dengan yang lain-lain. Bagaimana mengelola sumber daya alam kita.